Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rasyida Hanifah. Di sini saya akan melakukan penghitungan estimasi biaya dengan menggunakan AWS Calculator. Berdasarkan soal yang sudah diberikan, saya melakukan interpretasi workload yang pertama untuk proses compute, yaitu menggunakan Amazon EC2. Di sini adalah ada peak concurrent user sejumlah 300 dengan 120 request per second. Saya memilih 2 unit T3 medium dengan alasan untuk memastikan high availability. Yang kedua yaitu database menggunakan Amazon RDS dengan ukuran data 80 GB dan pertumbuhan sebanyak 1 GB per hari. Saya memilih DB T3 medium dengan support storage sejumlah 200 GB dan memastikan ada ruang untuk pertumbuhan data selama beberapa bulan ke depan. Selanjutnya yaitu storage dengan Amazon S3 dengan 150 GB akses statis dan 20 GB upload baru per bulan. Pemilihan S3 standar di sini karena aset yang diakses sering oleh user adalah 30% dari total traffic, sehingga standar dipilih karena paling hemat biaya dibanding tier archive. Yang keempat, networking and data transfer dengan data transfer EC2 ke internet sejumlah 300 GB dan dari S3 ke internet sebanyak 500 GB. Kemudian akan ada penambahan elastic load balancing, di mana saya akan memilih application load balancer dengan peak request per second sebesar 120 dan penggunaan 2 unit EC2. Saya merasa application load balancer harus menjadi komponen wajib dengan fungsi utama yaitu untuk memastikan high availability dan juga scalability. Lalu selanjutnya adalah expected monthly data transfer dengan data per pengguna rata-rata request user per hari adalah 40 request dengan rata-rata response size sebanyak 200 KB, maka ada sebanyak 8.000 KB per user per hari. Lalu untuk total transfer bulanan dihitung menggunakan rumus rata-rata pengguna harian dikali data per pengguna dikali 30 mendapatkan hasil sejumlah 1.144 GB per bulan. Selanjutnya saya akan melakukan estimasi menggunakan AWS Pricing Calculator. Untuk region yang saya pilih yaitu Singapura. Yang pertama, saya akan melakukan penambahan Amazon EC2. Di sini dibutuhkan 2 unit dengan operating system yaitu Linux dan Instant Family T3 Medium. Saya akan cari EC2. Lalu klik configure. Oke, di sini operating system sudah Linux, instance saya isi 2. Kemudian di sini adalah T3 Medium. Saya klik. Oke. Selanjutnya untuk pricing strategi saya akan memilih on demand dengan tambahan storage EBS GP3 sebanyak 30 GB. Demand lalu EBS GP3 sebanyak 30 GB. Di sini sudah memunculkan estimasi. Lalu saya klik save and add service. Kemudian selanjutnya saya akan menambahkan Amazon RDS for MySQL. Saya klik configure. Di sini yang harus saya tambahkan yaitu DB T3 Medium dengan multi AC dengan storage amount 110 GB.
didapat dari 80 GB awal dan estimasi pertumbuhan sebanyak 1 GB per hari dikalikan 30 hari. Sudah multi-isi. Storage-nya adalah 110 GB dengan KB3. Lalu selanjutnya penambahan backup storage sebanyak 665 GB. Oke, sudah, saya klik save and add service. Untuk 665 GB sendiri didapat dari rata-rata hari pertama dan hari terakhir, yaitu 80 GB dan 110 GB dikalikan 7 hari retention, yaitu 665 GB. Baik, selanjutnya yaitu menambahkan Amazon S3. Di sini saya masukkan S3. Klik configure. Oke. Value yang harus dimasukkan yaitu saya memilih storage S3 standar dengan storage amount 170 GB. S3 standar. Baik, untuk 170 GB sendiri dimulai dari 150 GB existing dan 20 GB upload baru per bulan. Selanjutnya untuk put, saya akan masukkan 20.000. Itu diperoleh dari 20 GB upload per bulan. Kemudian untuk average size-nya saya estimasikan 1 MB. Dan selanjutnya yaitu untuk get, saya akan masukkan 2 juta get, diperoleh dari 30% dari total request daily active user ditambah kontribusi MAU non DAU. Saya akan masukkan 20.000 dan 2 juta. Oke. Sudah, saya akan klik save and add service. Baik, selanjutnya yaitu data transfer. Di sini ada 3 entry yang harus diisi, yaitu inbound, intra-region, dan juga outbound. Untuk inbound diperoleh dari traffic masuk dari user ke server sebanyak 150 GB, dan untuk outbound yaitu 800 GB didapat dari gabungan EC2 300 GB dan S3 sebanyak 500 GB. Baik, selanjutnya untuk intra-region sendiri didapat 1144 GB, yaitu gabungan dari S3 EC2 sebanyak 200 GB dan EC2 ke RDS sebanyak 1 TB. Oke, sudah, saya klik save and add service.
Selanjutnya yaitu penambahan ELB dengan number of ELB-nya 1 dan jenisnya adalah application load balancer. Configure. Di sini sudah otomatis application load balancer. Penggunaannya satu saja. Lalu proses bytes 0,625 GB per hour diperoleh dari penghitungan isi itu ke internet, dari internet ke isi itu dengan total 450 GB dibagi 720 jam, 0,625 GB. Selanjutnya yaitu average new connection per second dan average request. Untuk angka ini sendiri diperoleh dari estimasi, karena yang sudah dijelaskan dengan pasti yaitu di request per hours, di sini 120. Baik, selanjutnya saya akan klik Save and Add Service. Selanjutnya yaitu penambahan CloudWatch dengan 10 matriks. Sebenarnya dari penjumlahan isi itu RDS, S3, dan ALB hanya berjumlah sekitar 6 matriks, tapi di sini saya buatkan menjadi 10 matriks. Saya klik configure. Oke. Matriksnya diisi 10. Lalu saya tambahkan logs terlebih dahulu. Di sini untuk login sebanyak 5 GB. Dan dashboard di sini saya isi 1. Saya klik save. Oke, baik. Saya akan jelaskan untuk dashboardnya sendiri, karena memang platform baru, saya hanya tambahkan 1. Dan login institute ini hasil penghitungan yang saya estimasikan. Dari total 4,1 GB saya buatkan menjadi 5 GB sebagai buffer. Baik, karena sudah dimasukkan semua, saya akan klik view summary. Baik, di sini diperoleh untuk monthly cost per bulan itu 525,36 USD dengan total 12 months cost sebanyak 6.304,32 USD. Untuk detailnya ada di bawah, tapi akan saya download juga reportnya. Oke, sudah terdownload. Oke, baik, dari 6.304,32 USD. Di sini ada detail untuk setiap yang sudah ditambahkan sebelumnya tadi, yaitu seperti Amazon isi terus sendiri 82,85 USD, lalu RDS for MySQL di sini ada 289,91. Di bawah sudah tertera untuk detailnya seperti penggunaan workload, penggunaan T3 medium,
penggunaan storage-nya dan yang lain-lain hingga ke bawah sampai di Amazon CloudWatch. Oke. Oke, sampai sudah. Lalu untuk rekomendasi cost optimization, di sini saya akan menyarankan penggunaan reserve instances, di mana jika platform sudah berjalan selama 1 tahun, maksud saya itu akan menghemat biaya hingga 35-40% dibandingkan on demand, karena sebelumnya saya memilih institunya yaitu on demand. Kemudian di S3 Intelligent Tiering, untuk aset yang jarang diakses, saya akan menambahkan S3 Intelligent Tiering agar otomatis dipindahkan ke tier yang lebih murah. Lalu penggunaan atau penambahan CloudFront CDN, di sini alasan saya merekomendasikan adalah supaya mengurangi S3 data transfer secara signifikan. Lalu selanjutnya yaitu RDS Storage Auto Scaling, diaktifkan untuk storage auto scaling dari RDS agar tidak perlu over provision storage dari awal. Baik, seperti itu hasil penghitungan saya menggunakan AWS Pricing Calculator. Terima kasih.